Halo semuanya, selamat datang di podcast Vital. Nah, di edisi kali ini aku Rizky Rovita Asyania dengan sapaan Vita gak sendirian nih. Ada Kak Askia yang akan menemani dalam pembahasan materi teks eksposisi kelas 10. Say hai dong Kak Askia. Halo semuanya, perkenalkan nama Kia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat. Oke, sebelum memulai pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipersilakan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teks eksposisi, adik-adik udah ada yang tahu belum sih teks eksposisi itu apa ya? Pernah nggak kalian mendengarkan atau melihat seseorang sedang mengungkapkan pendapatnya terhadap sesuatu hal di depan umum? Misalnya nih, kalian mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang upaya menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Nah, kayak gimana tuh Kak Askia? Coba dong kasih tahu. Oke, sebagai bahan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang suatu hal tersebut, tentu saja dong pembicara atau penulis harus menggunakan argumen atau alasan-alasan tertentu. Oh iya, paham. Jadi jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan argumen itu yang dimaksud dengan teks eksposisi itu ya Kak Askia? Iya, betul. Oke, aku ulang ya Kak Askia. Jadi pengertian teks eksposisi itu salah satu bentuk tulisan yang menjelaskan atau menguraikan suatu pokok pikiran, ide, pendapat, informasi, atau pengetahuan tertentu agar diketahui oleh pembaca tanpa bermaksud untuk mempengaruhi. Gitu bukan Kak Askia? Nah, betul lagi. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa teks eksposisi itu jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Oke adik-adik, teks eksposisi sendiri ini memiliki tujuan agar, kira-kira agar apa ya? Tujuannya apa nih Kak Askia? Nah, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu sebagai sarana untuk memberikan dan menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan dari pembacanya sendiri. Nah, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian tertentu. Oh, jadi gitu tujuannya. Nah, setelah kita tahu tujuannya teks eksposisi, kita juga harus tahu dong ciri-ciri teks eksposisi itu apa. Kak Askia, kira-kira ciri-ciri teks eksposisi itu apa ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut. Yang pertama yaitu fakta. Faktanya dipakai hanya sebagai alat konkretisasi. Dan yang kedua yaitu bersifat informatif dan mengandung jawaban atas pertanyaan dari 5W plus 1H. Yang ketiga, penulis menyerahkan keputusan kepada pembaca tanpa ada keinginan untuk mengubah pandangan dari pembacanya sendiri. Dan yang terakhir, ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Nah, setelah kita tahu apa pengertian, apa tujuan, apa ciri-ciri teks eksposisi, karena tadi Kak Askia bilang bahwa salah satu ciri-ciri teks eksposisi ada fakta. Oke, sekarang kita akan belajar fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi, di dalam teks eksposisi, penyampaian argumennya itu dapat menggunakan fakta-fakta dan alasan yang logis. Kalau fakta itu disajikan dalam bentuk kalimat fakta, sedangkan alasan-alasan itu disajikan dalam bentuk kalimat opini. Nah, kira-kira apa ya kalimat fakta dan kalimat opini itu? Boleh dong Kak Askia dijelaskan kalimat fakta itu apa dan kalimat opini itu apa? Oke, yang pertama ya, yaitu kalimat fakta. Kalimat fakta merupakan hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta dapat dibuktikan. Lalu kita masuk ciri-ciri fakta.
atau ciri-ciri kalimat fakta. Dan yang pertama yaitu kebenarannya bersifat objektif atau tidak memihak. Yang kedua, menunjuk pada orang, benda, jumlah, peristiwa, atau waktu tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu jawaban dari pertanyaan apa, siapa, berapa, mana, dan kapan. Di sini nih ada contoh kalimat fakta. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan yang kedua, burung cendrawasih merupakan salah satu hewan langka yang dilindungi. Yang ketiga, penyakit tifus disebabkan oleh bakteri. Nah, dari salah satu contoh kalimat fakta yang udah disebutin sama Kak Askia, ada kan salah satu kalimat yang menyebutkan bahwa penyakit tifus itu disebabkan oleh bakteri. Nah, kita bisa tahu bahwa kalimat tersebut dikatakan kalimat fakta karena pertama, merupakan jawaban dari pertanyaan apa. Apa sih penyebab penyakit tipes? Itu. Lalu yang kedua, dari kalimat itu kita bisa buktikan kebenarannya melalui berbagai artikel penelitian yang menyatakan bahwa memang penyakit tifus disebabkan oleh bakteri. Bukan begitu Kak Askia? Ya, betul sekali Mbak Vita. Lalu kemudian kalimat opini. Apa sih kalimat opini? Coba dong Kak Askia jelasin kalimat opini itu apa? Nah, kalimat opini merupakan kalimat hasil pemikiran, anggapan, perkiraan baik dari seseorang maupun dari kelompok. Kalimat opini juga dapat dipengaruhi oleh unsur pribadi loh, sehingga sifatnya subjektif. Suatu kalimat opini dinilai benar bagi seseorang, namun belum tentu benar bagi orang lain. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat opini, yaitu yang pertama, kebenarannya belum pasti dan dapat ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti mungkin dan sebagainya. Dan yang kedua, menyatakan hubungan sebab dan akibat. Lanjut yang ketiga, mengandung subjektivitas pribadi atau kata ingin dan terasa. Dan yang terakhir, yaitu pernyataan berupa saran, usul, atau nasihat bersifat pengadaian. Nah, Kak Kia akan menunjukkan kepada kalian semua yaitu contoh kalimat opini. Yang pertama, praktik korupsi mungkin terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum. Yang kedua, adanya perubahan kurikulum sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Oke, dari contoh kalimat opini yang udah disampaikan Kak Kia, berarti dikatakan kalimat opini itu karena mengandung subjektivitas pribadi ya Kak Kia? Iya, betul. Oke. Contoh nih, salah satu tadi Kak Kia menyebutkan bahwa praktik korupsi mungkin terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum. Dari kalimat opini itu kita bisa tahu ya bahwa kalimat tersebut dikatakan kalimat opini karena pertama, kebenarannya belum pasti karena subjektivitas pribadi kan. Lalu yang kedua, ada kata-kata yang menggunakan kata mungkin, ya kan? Coba nih diulang. Praktik korupsi mungkin terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum. Jadi itu pengertian dari kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, dalam menyusun teks eksposisi, kita harus memerhatikan struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Oleh karena itu, kita harus tahu apa aja ya struktur teks eksposisi. Kak Askia, boleh dong sebutin apa aja struktur teks eksposisinya? Nah, struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, argumentasi atau alasan. Yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, langsung aja masuk struktur teks eksposisi yang pertama, yaitu pernyataan umum atau tesis. Nah, apa sih pernyataan umum atau tesis itu Mbak Vita? Jadi, bagian pertama teks eksposisi adalah pernyataan umum atau tesis yang merupakan
memperkenalkan topik. Jadi bagian ini tuh berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapatnya, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Lalu lanjut ya ke bagian struktur teks eksposisi yang kedua. Apa ayo? Ada argumentasi atau pendapat. Apa ya Kak Askia arti dari argumentasi atau pendapat itu? Argumentasi atau pendapat merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi juga dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks eksposisi yang terakhir, yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, langsung aja, pengertian dari rekomendasi atau penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat pada teks eksposisi tersebut. Atau dengan kata lain, rekomendasi atau penegasan ulang adalah pengulangan yang dilakukan berdasarkan penguatan pada argumen yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya. Yeay, akhirnya kita selesai juga ya dalam pembahasan materi teks eksposisi. Oke, Kak Vita ulangi lagi ya bahwa di pembahasan kali ini kita dapat memahami pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan fakta opini teks eksposisi. Terima kasih Kak Askia sudah bergabung dalam podcast Vital. Sama-sama Kak Vita, sampai berjumpa kembali teman-teman semua. Selamat belajar. Bye.